Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Fitri Sekararum, di mata pelajaran PF Simulasi Apotek. Apa kabar untuk anak kelas 11? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap jaga kesehatan ya. Walaupun sekarang juga sedang melaksanakan PKL atau praktikum kerja lapangan. Nah, pada kesempatan kali ini alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, pada kali ini di sela-sela kalian magang, silakan disimak video berikut ini ya sebagai bahan pembelajaran dan juga meningkatkan informasi-informasi yang kalian dapatkan di apotek juga. Nah, ini kita akan membahas materi yang sebelumnya, yaitu kopi resep. Sebelumnya kita pernah mencatat di kelas dan saya jelaskan juga. Nah, kali ini kita akan membahas lagi tentang kopi resep atau salinan resep. Oke, next di sini salinan resep. Apa sih salinan resep itu? Jadi salinan resep adalah salinan yang dibuat oleh apoteker ya dan diberikan kepada pasien guna pengambilan obat di mana isinya berdasarkan resep asli ya. Jadi isinya sama persis dengan resep asli dan obat tersebut bisa diambil sebagian atau separuh biasanya kalau pasien atau berdasarkan resep aslinya tentunya ya. Jadi resep ini ditulis oleh dokter, biasanya ada juga yang diberi tanda iter atau iteratur yang artinya pengulangan. Kalau untuk kopi resep sendiri, seperti yang kita tulis kemarin, yang pertama ada nama dan alamat apotek itu wajib ada, biasanya ada di kop apotek. Kemudian nomor 2 adalah nama dan nomor izin apoteker pengelola apotek atau nomor izin APA. Yang ketiga ada tanda tangan atau paraf apoteker pengelola apotek. Yang keempat ada tanda det atau detur untuk obat yang sudah diserahkan, dan ada tanda nedet atau nedetur untuk obat yang belum diserahkan. Ada juga tanda-tanda det orik seperti itu untuk pengambilan iter berapa kali, 1 kali misalkan ya. Kemudian ada nomor 5, ada nomor resep dan tanggal pembuatan. Jadi kalau di kopi resep pasti ada nanti tanggal pembuatan resep aslinya dan juga tanggal pembuatan kopi resep tersebut. Untuk istilah lain dari kopi resep, mungkin kalian belum pernah dengar ya. Jadi kalau kopi resep ada namanya apograf, kemudian ada exemplum dan juga afskrif. Oke, just for information, jadi kalau salinan resep ini juga dapat digunakan sebagai ganti resep bila sebagian obat diambil atau untuk mengulang resepnya. Jadi resep asli bisa diganti dengan kopi resep ini untuk mengambil yang sebagiannya tadi ya, setengahnya tadi. Nah, yang berhak meminta salinan resep itu bisa dokter penulis resep, penderita atau pasiennya, kemudian petugas kesehatan dan petugas lainnya yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan. Dalam kopi resep juga terdapat tanda tangan atau singkatan Latin. Nah, ini cuma bisa dimengerti oleh tenaga kesehatan ya, khususnya seorang farmasis atau apoteker. Nah, seperti itu. Biasanya ada juga singkatan yang namanya iter yang tadi kita bahas ya. Kemudian ada dain duplo, dain di medium ya, yang artinya kalau dain duplo itu dibuat 2 kalinya, kalau dain di medium dibuat setengahnya. Biasanya kalau ada kopi resep kan seperti yang saya bilang kemarin bahwa kalau ada resep diambil setengah maka diberi tanda penubusan yaitu DID atau DIT yang artinya dain di medium atau diambil separuh setengahnya. Oke, next di sini juga ada ketentuan salinan resep. Yang pertama biasanya ditandatangani oleh apoteker dengan mencantumkan nama terangnya dan status yang bersangkutan. Kemudian resep dan salinan resep ini juga harus dirahasiakan ya, jadi bersifat rahasia. Jadi apabila ada resep narkotika yang baru dilayani sebagian atau bahkan belum dilayani sama sekali, apotek boleh membuat salinan resep, tetapi salinan resep tersebut hanya boleh dilayani di apotek yang benar-benar menyimpan resep aslinya. Kemudian selanjutnya salinan resep dari resep narkotika dengan tulisan iter tidak boleh dilayani sama sekali ya. Dokter tidak boleh menuliskan iter untuk resep yang mengandung narkotika. Jadi untuk segala resep yang mengandung narkotika, misalkan ada kodein, kodikaf, itu tidak boleh diberi tanda iter atau pengulangan. Kemudian ada lagi resep dari luar provinsi harus mendapat persetujuan dari dokter tersebut. Mungkin dokternya berada di provinsi Jawa Timur, kemudian kita menebusnya di provinsi Jawa Tengah. Nah, itu harus butuh persetujuan dulu kepada dokter setempat. Oke, untuk bagian-bagiannya bisa kalian lihat di gambar. Di situ selain memuat semua keterangan yang termuat dalam resep asli, kopi resep juga memuat itu ya, ada nama dan alamat. Jadi di kopi resep itu mulai dari namanya, kemudian aturan pakainya, nama pasien juga harus sama persis dengan resep aslinya. Hanya saja bedanya terletak pada kop resep. Kemudian kalau di kopi resep pakai
kop apotik, dan ada nama dokter penulis resep, ada tulisan kopi resep, ada tanda penembusan, ada tanda PCC atau Pro Copy Confirm, ada tanda tangan apoteker juga. Nah, untuk yang ini mohon diperhatikan ya. Jadi, untuk penulisan kopi resep. Nah, di sini ada contoh resep asli. Yang pertama ada di ini, pengambilan pertama dari Dokter Sehat Selalu SPONK. Di situ tertulis ITER 2 kali. Berarti kalau ITER 2 kali, penebusannya yaitu sebanyak 3 kali. Seperti itu kan ya. Nah, di situ pengambilan pertama tentu saja pasien menggunakan resep aslinya. Jadi, pasien datang ke apotek membawa resep di atas dengan tanda ITER 2 kali. Kemudian pasien menerima ini obat Termoven 30 tablet dan Terogran M 30 tablet. Nah, resep disimpan oleh apotek dan pasien mendapat kopi resep yang kita buat seperti di samping. Nah, itu di sebelah kanan yang pengambilan kedua itu adalah kopi resep dari pengambilan pertama. Oke, nah bisa dipahami ya bahwa resep pertama itu adalah resep asli dari dokternya untuk pengambilan pertama. Baru yang pengambilan kedua kita buatkan untuk kopi resepnya, yaitu salinan resepnya. Nah, di situ bisa dilihat pengambilan kedua. Setelah 1 bulan berlalu, ini misalkan ya, jadi pasien datang ke apotek membawa kopi resep. Jadi kopi resepnya sudah disiapkan oleh apotek yang membuat. Pasien mendapat Termoven 30 tablet dan Terogran M 30 tablet, sama ya, seperti resep aslinya. Di situ kopi resep disimpan oleh apotek dan pasien juga mendapat kopi resep baru seperti yang paling kanan. Nah, itu adalah kopi resep untuk pengambilan yang ketiga. Nah, bedanya apa di sini? Coba kita lihat ya. Bedanya coba kita lihat untuk yang pertama dan kedua. Nah, di situ pertama adalah resep asli. Dia tidak memiliki kop apotek, tidak ada tanda tangan apoteker, tidak ada tanda PCC atau Pro Copy Confirm. Di situ juga ada tanda penebusan kalau di kopi resep yang kedua. Ada date orig. Date orig ini artinya sudah diambil. Nah, itu ada ITER 2 kali ya. Nah, kemudian di sini artinya date orig yaitu diambil sesuai dengan resep aslinya. Nah, di situ kan di resep aslinya ada Termoven 30 tablet. Nah, di situ berarti artinya pasien sudah mengambil sesuai resep aslinya, tidak kurang, tidak lebih, tidak setengah, seperti itu. Nah, di contoh yang pengambilan ketiga, kita membuatkan kopi resep lagi kan otomatis karena untuk kopi resep yang kedua sudah diserahkan. Nah, kita mau mengambil nih untuk pengambilan yang kedua. Setelah diserahkan, kan tadi sudah disimpan atau diarsip oleh apotek. Maka pihak apotek atau TTK wajib membikinkan atau menuliskan kopi resep yang ketiga. Coba kita lihat pada pengambilan ketiga yang sisi kanan, sisi paling kanan. Nah, di yang paling kanan penebusannya, tanda penebusannya yaitu date ITER 1 kali, yang artinya sudah diambil sebanyak 2 kali. Nah, 2 kali dari mana? Yang pertama ada di resep aslinya, yang kedua adalah kopi resep yang kedua. Kopi resep yang kedua itu tandanya ada penebusan date orig, itu adalah pengambilan kedua. Bisa dipahami ya bedanya date orig dan date ITER 1 kali. Kalau date orig untuk pengambilan kedua karena dia sudah diambil sesuai dengan resep aslinya. Sedangkan untuk pengambilan ketiga supaya ketika tahu kalau sudah diambil sebanyak 2 kali, maka penebusannya ditulis date ITER 1 kali sehingga TTK atau apoteker bisa membaca, oh ini berarti sudah diambil sebanyak 2 kali karena ada keterangan date ITER 1 kali. Date ITER 1 kali itu artinya sudah diambil sebanyak 2 kali gitu ya. Sama dengan ITER 3 kali. Kalau ITER 3 kali berarti diambil sebanyak 4 kali. Begitu seterusnya. Oke, nah pada intinya jika kita membuat kopi resep yang perlu diperhatikan adalah jumlah ITER-nya. Apabila ITER 2 kali berarti pasien mengambilnya sebanyak 3 kali. Dan intinya untuk pembuatan kopi resep yang pertama ya. Jadi untuk kopi resep yang pertama di situ dilihat, bisa kalian lihat di pengambilan kedua itu adalah kopi resep yang pertama kan, karena dia adalah menyalin dari resep asli dokter. Jadi resep aslinya ada yang paling kiri itu, pengambilan pertama adalah resep asli. Seperti itu. Baik, juga perlu diingat kalau untuk pengambilan tadi yang saya jelaskan di awal, untuk pengambilan setengah maka tanda penembusannya yaitu DID. Perlu diingat ya, DID atau DID atau Dain di medium kalau untuk singkatannya. Oke, untuk tugasnya untuk anak kelas 11 ini saya beri waktu lama, jangka waktunya untuk mengerjakan, dan kalian juga bisa belajar melalui resep tersebut ya. Jadi di sini ada 2 soal, di mana yang pertama ada
kopi resep yang bertanda ITER dan yang satunya yang kedua tidak bertanda ITER. Nah, di situ ada keterangannya sendiri-sendiri. Jadi silakan dikerjakan. Apabila ada yang tidak paham, jangan pernah sungkan untuk bertanya di diskusi atau forum grup simulasi apotek. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.